Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Mekah. Namun hanya sedikit yang bersedia menjadi pengikut beliau. Sebagian besar dari mereka masih setia menyembah berhala yang jumlahnya lebih dari satu dibandingkan beriman kepada Allah yang Esa. Setiap hari kaum kafir Quraisy selalu menyakiti Nabi dengan memfitnah, mencaci maki, dan membantah kerasulan beliau dengan segala cara. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum kafir Quraisy memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Orang kafir pertama mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah. Sekelompok orang kafir tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi berhasil membelah bulan. Nabi Muhammad menerima tantangan mereka. Lalu beliau berdoa di dalam hati. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasamu. Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit. Seketika itu juga bulan terbelah menjadi dua bagian dalam jarak yang berjauhan. Orang-orang kafir terperangah melihat fenomena bulan yang terbelah. Hah, tidak mungkin. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi dua. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tak lama kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, giliran Nabi bertanya kepada kaum kafir. Sekarang apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan permintaan kalian. Orang-orang kafir terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi bermain sihir. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Muhammad bisa saja menyihir kita. Namun apakah sihirnya bekerja untuk orang yang tidak ada di sini? Lalu apa rencanamu sekarang? Segerombolan orang kafir itu akhirnya meninggalkan Rasulullah seorang diri. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan. Tujuan selanjutnya adalah mencegat para kafilah dagang yang akan memasuki kota Mekah untuk menanyakan tentang bulan yang terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, orang-orang kafir langsung mencegat mereka. Selamat datang di kota Mekah, wahai saudaraku. Apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat bulan yang aneh? Seorang kafilah menjawab dengan jujur apa yang telah dilihatnya. Apakah kalian sedang membicarakan bulan yang terbelah menjadi dua? Iya, tadi aku melihatnya. Kafilah yang lain membenarkan perkataan temannya. Aku juga melihatnya. Bulan itu terbelah menjadi dua dalam jarak yang jauh, lalu kembali menyatu. Orang-orang kafir saling berpandangan satu sama lain. Meskipun telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun mereka tetap saja mengingkari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Kedua ayat ini menggambarkan sikap orang-orang kafir atas peristiwa terbelahnya bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang artinya, telah dekat dengannya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, mukjizat,
Mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Surat Al-Qamar turun di kota Mekah dan lengkapnya berjumlah 55 ayat. Yang dimaksud dengan kalimat datangnya saat itu di ayat pertama adalah hari di saat terjadinya kiamat atau hari di saat kehancuran kaum kafir. Sedangkan terbelahnya bulan ialah salah satu mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, sebaiknya kita meyakini semua mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul sebagai tanda kenabian mereka. Jangan seperti orang kafir yang mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab.